Selamat siang Pak Irfan. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak untuk waktunya sudah mau hadir di My YouTube Podcast Pak. Mungkin sebelum kita bahas terkait dengan performance dari Garuda Pak, pengen tahu sih sebenarnya kira-kira background dari seorang Pak Irfan nih gimana sih Pak? Ada nggak sih Pak mungkin mimpi ataupun dream dari kecil kebayang gitu Pak bisa duduk di manajemennya Garuda Pak? Oke, saya sebenarnya sudah masuk masa pensiun ketika bergabung di Garuda. Jadi usia saya sudah mau 58 dan saya bergabung di Garuda sekitar persisnya tanggal 22 Januari 2020. Jadi just before pandemi gitu kan ya. Background saya macam-macam. Saya kebetulan beruntung memiliki punya orang tua yang kerja di Deplu, Paduan Lagi, jadi sempat berkeliling ke beberapa kota negara selama masa kecil, yang ini membuat dan menciptakan seorang seperti saya yang cukup adaptif lah, karena berpindah-pindah, tidak punya teman, ya kan? Yang terus kemudian saya akhirnya bersekolah kuliah di Bandung di ITB. Saya beragam perusahaan saya masuki, dan terakhir Garuda inilah gitu. Ada sekitar kalau nggak salah saya sampai mungkin 10 perusahaan saya masuki dari bawah, merayap sampai kemudian di usia 38 tahun saya sudah jadi orang nomor 1 di perusahaan. Dan setelah itu yang memang saya cuman kuasain adalah bagaimana menjadi seorang dirut. Setelah itu, jadi saya udah hampir 20 tahun. Beberapa perusahaan yang saya tangani, beberapa industri. Sebelumnya saya mengawali karir saya di Bank Niaga, sekarang CIMB Niaga. Tapi kami IBM, kemudian ke grupnya Lipo sebentar, habis itu saya nanganin PT Cisco System sebagai country manager di Indonesia. Setelah itu sempat masuk ke BUMN selama 3,5 tahun di BUMN di Bandung, PT Inti. Dan setelah itu saya change karir, masuk ke dunia tambang batu bara. Wow. Ya kan. Dan sempat sebelum masuk Garuda sebenarnya memutuskan untuk pensiun, istirahat, dan memutuskan untuk jadi advisor. Advisor itu kan enak jadi advisor. Minta masuk Garuda dengan situasi pada waktu itu. Kita pada waktu diskusi dengan Pak Erik nggak bicara soal pandemi, walaupun sudah ada gejala-gejala di Wuhan pada waktu itu, tapi kita nggak bicara. Dan ketika akhirnya pandemi COVID masuk sini dan terjadi pandemi, saya cuma bilang kalau sama teman-teman, honeymoon is over so fast gitu kan. Saya bukan orang airline seperti yang Anda ketahui, tapi ketika bicara dengan teman-teman di Garuda, saya cuma bilang bahwa saya bukan orang yang ngerti airlines, tapi saya 50 tahun terbang. Jadi I know the feeling, the pain sebagai seorang penumpang. Itulah saya kemudian proposition saya di dalam manajemen Garuda lebih ke arah situ dan menyerahkan operasional airlines kepada mereka yang ahli. Jadi ceritanya seperti itu, dan setelah masuk sebulan ya kalau nggak salah, terus pandemi berguguran. Tadi kita melihat pesawat terbang semuanya nggak ada yang parkir, sampai pesawat nggak ada yang terbang semuanya parkir. Kita punya penerbangan lebih dari 300 penerbangan per hari, sempat cuma ada 3-4 penerbangan per hari. Hari ini alhamdulillah udah lebih dari 100. Dan Luar biasa sekali nih Pak. Jadi ceritanya panjang, udah mengarungi berbagai industri, dan akhirnya di masa pensiunnya nih terakhir di airline industri ya Pak ya. Dan sangat challenge juga Pak ya, challenging juga Pak buat Pak Irfan mungkin. Sangat. Oke, mungkin udah ini ya Pak, ada introduction sedikit dari Pak Irfan sekilas tentang background yang selama ini dijalankan dari Pak Irfan. Nah, mungkin kita lebih spesifik nih Pak terkait dengan Garuda Indonesia. Sebenarnya kira-kira Pak, kita ketahui ada daftar piutang tetap per 14 Juni 2022 ini Garuda Indonesia memiliki hutang sekitar 142 triliun. Nah, bisa dijelasin nggak sih Pak, kira-kira komposisi hutangnya ini dari mana aja Pak? 142 triliun itu hutang yang memang terdaftar di DPT, tapi mohon difahami, by definisi 142 triliun tersebut adalah hutang yang didaftarkan oleh para kreditur. Masih ada hutang yang tidak didaftarkan, ada kreditur yang tidak mendaftar.
dan memang akhirnya 142 triliun tersebut kita memang perlu melakukan verifikasi dan sudah diverifikasi. Tapi yang saya mau menyampaikan adalah 142 triliun itu berbasis PSAK 73. PSAK 73 itu mengatakan bila Anda menyewa pesawat, sisa waktu yang masih dalam perjanjian itu haruslah tetap dicatat sebagai hutang. Jadi ada hutang masa lalu yang benar-benar hutang yang kita belum bayar, sama ini obligasi ke depan. Jadi 142 triliun itu termasuk di dalamnya adalah kewajiban ke masa depan. Tetapi karena aturan akuntansi menyatakan seperti itu dan disepakati oleh semua pihak, memang akhirnya hutang tersebut sebesar 142 triliun. Nah, ini memang yang paling besar adalah lessor sewa pesawat. Itu sekitar 104 triliunan, kemudian yang bukan lessor sekitar 34-an, dan preference sekitar 3-4 triliunan. Jadi memang kalau melihat skalanya menakjubkan hutang ini, dan ini memang sebuah situasi yang tak terelakkan, dan hutang besar seperti ini memang dialami hampir semua maskapai di seluruh dunia, karena memang mayoritas kita maskapai itu menyewa pesawat, bukan membeli ya. Akibatnya hutang itu tersebut menumpuk. Yang kedua, jumlah penerbangan yang turun drastis. Tadi Anda mengatakan sekitar 60%. Tapi 60% itu disebabkan karena kuartal pertama 2020 itu normal-normal aja. Tapi setelah itu terdampak habis. Garuda ini kalau boleh saya katakan jumlah penerbangan turun sampai 90%-an. Nah, akibat dari itu kewajiban pembayaran sewa kita tidak mampu pastinya kita tangani, dan jadilah menjadi hutang, plus hal-hal yang lain yang muncul selama pandemi itu, karena kita punya income kan basis utamanya adalah jumlah penerbangan yang diisi oleh penumpang maupun kargo. Jadi ketika jumlah penerbangan turun secara drastis, tentu saja income kita turun secara drastis. Cost kita di beberapa lini bisa kita turunkan, apalagi sifatnya variabel, tapi di industri ini memang sudah kadung banyak fixed cost-nya yang nggak sesuai dengan pendapatan. Kenapa juga banyak fixed cost-nya? Karena memang industri ini selama puluhan tahun, kalau saya boleh catat 40-50 tahun tuh yang ada hanyalah growth positif. Ya kan? Jadi sangat wajar kemudian orang berasumsi bahwa the sky is the limit untuk soal growth ini, sehingga kemudian mungkin saya nggak mau menuduh ya, tapi mungkin nggak terlalu aware bahwa income yang sifatnya variabel haruslah didampingi oleh cost yang sifatnya variabel. Ini enggak, income-nya variabel karena terus naik, jadi nggak punya masalah dengan fixed cost. Oke. Mungkin apakah ada langkah yang lain, Pak, sebelumnya mungkin telah dilakukan Garuda selain itu? Oh ya, kalau sebelumnya sih bilateral ya, semuanya kita diskusiin bilateral. Tetapi kita menyadari ketika kreditur kita begitu banyak, ketika kedua belah pihak tidak dalam posisi terdesak, tentu saja negosiasi prosesnya tidak akan cepat gitu, dan itu lebih dari setahun sebelumnya. Jadi PKPU itu proses yang memang pas akhirnya buat kita, karena kita bisa memaksa kreditur dan kreditur bisa memaksa kita untuk duduk dan mencari kesepakatan di dalam proses itu. Jadi dan yang paling penting sebenarnya mencoba meyakinkan para kreditur ini yang di haircut, yang dipanjangin utangnya, bahwa ini perusahaan yang memang worth dipertahankan. Karena buat mereka kan nggak ada gunanya juga gitu. Udah berkorban perusahaan ini kemudian juga gitu-gitu aja, terus nanti ada PKPU lagi gitu misalnya. Itu yang kita pastikan dan kita yakinkan mereka. Dan hari ini yang jadi PR terbesar kita adalah deliver the promise selama PKPU. Ya kan? Kan pada waktu negosiasi kami berjanji, kita janji mau gini, kita janji gini, kita janji bayar lah misalnya, atau kita janji buka bond 9 tahun, ya tentu setelah 9 tahun mesti dibayar kan. Kita janji sama bank bahwa ini kita panjangin 22 tahun, bullet payment, bunga 0,1%, ya tentu kita mesti kan kemudian memastikan bahwa janji itu bisa kita eksekusi. Tidak perlu kita bayar sekarang karena masih 22 tahun lagi, tapi kan kita mesti memastikan bahwa kita bisa menciptakan sinking fund untuk memastikan bahwa ketika jatuh tempo itu kita bisa bayar. Garuda mampu bayar. Oke, skema restrukturisasi perjanjian perdamaian, Pak. Kira-kira bagaimana mengklasifikasikan kreditur mana yang harus dibayar terlebih dahulu, Pak? Ya, jadi ada beberapa tipe kreditur. Dari awal kita udah
udah set up ya. Jadi ya tentu saja by law, by definition ada preference lah ya, pajak, karyawan segala macam itu masuk ke dalam itu. Itu masuk prioritas ya. Terus kita ada hutang ke SME. Sebesar 1 triliun itu dulu adalah MCP yang dikeluarkan oleh pemerintah lewat SME sebesar 1 triliun. Ini kan duit negara. Jadi ini dikonversi 100% jadi saham. Ya kan? Karena kita nggak bisa kan haircut uang negara. Ya kan? Yes. Kemudian ada satu perusahaan yang memberikan financial lease sama kita. Nah ini kita lakukan dengan penjualan aset ya kan. Dan sisa hutang akan diselesaikan dengan skema ekuitas baru atau new coupon debt. Gitu kan. Nah yang menarik memang adalah bank swasta, Himbara, dan BUMN itu kalau bank menjadi long term loan-nya dipanjangin 22 tahun. Kalau BUMN lain seperti Angkasa Pura, Pertamina itu menjadi long term payable 22 tahun juga gitu kan. Kemudian kita ada Kikeba, kita modifikasi paymentnya ini di luar PKPU, disepakati juga. Kemudian suku vendor di atas 255 juta, lessor, semua yang punya hutang sama kita di atas 255 juta, yaitu kita selesaikan dengan potongan kira-kira 19-20%, tinggal 19-20%, dan menjadi ekuitas baru dan new coupon debt ya kan. Ini kalau orang bilang recovery-nya 19 sen atau 20 sen ya. Dan vendor lain yang di bawah 255 juta kita bayar cash. Karena asumsinya mestinya mereka jauh lebih kritikal untuk membutuhkan. Jadi itu yang kita lakukan. Tadi juga saya bicara soal sewa pesawat ke depan. Jadi kita berhasil menurunkan sewa pesawat itu menjadi sewanya 55%. Turun 55%. Jadi sisa 45%. Pesawat yang nggak kita butuhkan kita kembalikan. Sewa pesawat yang udah kita turunkan 55% itu kita juga minta semacam grace period. Karena pandemi kan not over. Jadi kita hanya mau bayar kalau pesawatnya kita terbangkan. Kalau pesawatnya nggak kita terbangkan karena nggak ada isian, kita nggak mau bayar. Jadi bukan fix per bulan. Tapi nanti kurun waktu tertentu kita mulai bayar fix per bulan. Dan ya kemudian itu dengan cara namanya pay by hour gitu kan. Jadi ini yang sebenarnya dampak lessor yang sangat tough gitu kan. Ya, salah satu yang mereka katakan, Anda sudah 2 tahun nggak bayar sewa. Sekarang Anda minta turunkan, kalau saya setuju dengan PKPU, Anda minta turunkan harga sewa. Yang ini sih bukan minta nurunin, dia bilang kalau udah segini. Kan. Habis itu kalau saya setuju, akhirnya nggak punya pilihan, atau saya kesian, atau saya marah, atau saya nggak peduli, saya setuju dengan turun sekitar di 55% ini, Anda juga nggak mau bayar fix, maunya kalau dipakai aja gitu kan. Ya disitulah keluar ya akhirnya kan kita kemudian voting dan terbukti 97% lebih setuju. Dan saya memang saat ini mau menyempatkan diri bertemu dengan mereka, menyampaikan terima kasih secara langsung karena banyak nego kita lakukan over online ya. Dan kedepannya yakin ya Pak bahwa si lessor juga masih akan mau menyewakan pesawatnya Pak? Oh pasti karena kita ada adendum kontrak ya kan. Dan mereka malah menawarkan mau tambah pesawat lagi apa enggak. Ya kita bilang kita lihat situasi dan kondisi dulu di market seperti apa. Oke. Yeah. Nah, terkait dengan future Pak, karena kan tadi Pak Irfan juga sampaikan kita akan melihat lebih ke depan ya Pak, karena yang lalu-lalu kalau kita bicara terkait hutang yang memang sudah terjadi. Kira-kira ekspansi apa sih Pak yang akan dilakukan nih Pak dari pihak Garuda Indonesia Pak? Jadi kalau ngomong Garuda tuh kita mesti ngomong juga Citylink ya, karena ini kita punya anak perusahaan yang namanya City ini yang akan fokus ke LCC. Jadi sesuai dengan permintaan dan arahan pemegang saham, kita diminta untuk fokus domestik. Fokus domestik itu penerbangan dalam negeri. Jadi Garuda akan mengambil porsi di full service. Citylink akan bermain di segmen LCC. Karena suka tidak suka kita harus mengakui bahwa market di Indonesia ini memang masih market atau mayoritas market LCC. Tapi kita tahu juga di Indonesia ini begitu banyak teman-teman kita yang ingin diperlakukan spesial, ya kan?
ya memang mesti bayar lebih mahal gitu kan ya. Nah, ini kita sediakan full service yang kita sebut dengan Garuda. Jadi kita akan ekspansi ke rute-rute yang kita anggap menguntungkan. Kemudian internasional kita akan tetap layani, tetapi very selektif, yang mana penerbangan tersebut harus menguntungkan, ya kan. Yang kedua, fokus ke kargo. Karena apa? Karena produk-produk kita ini kan butuh vehicle untuk mengekspornya kan, untuk dibawa keluar, dan itu jadi kewajiban kita ketika udah. Dan tentu saja penerbangan umroh haji yang jadi kewajiban kita untuk kita fulfill. Jadi itu area-area yang kita lakukan. Sementara untuk para calon penumpang dari luar negeri yang akan masuk ke Indonesia, khususnya misalnya Bali, value proposition kita ke mereka adalah fly to Indonesia atau fly to Bali direct. Ya kan? Karena kompetitor kita kan banyak sekali, terutama penerbangan hub kayak SQ, Emirates, Etihad, Qatar, Turkish, yang masuk ke Indonesia sebagai hub player kan. Artinya kalau orang Eropa memudahkan mereka masuk ke Indonesia ya silahkan. Tapi proposal kita adalah, atau value proposition kita adalah you fly to Indonesia direct, karena penerbangan kita dari seluruh dunia yang kita terbangin itu kita nggak stopover di mana, langsung ke Jakarta atau langsung ke Bali. Kalau Garuda langsung ke Amsterdam, pulang dari Amsterdamnya juga langsung. Dan bedanya saya tolong kasih tahu teman-teman yang lainnya, bedanya kalau dari Amsterdam, karena kita baru terbang ke Amsterdam. Kalau Anda naik Garuda itu Anda 20 jaman sampai 22 jaman lebih awal daripada teman-teman yang pulang ke Indonesia naik pesawat lain. Maksud saya begini, Anda begitu naik Garuda di Schiphol, masuk ke dalam pesawat kita, duduk, ditawarin minum, mencari makan, Anda bisa minta kerupuk, Anda bisa minta sambal ABC. Masih ada ya, kerupuk ada sama ABC. Kalau Anda naik yang lain-lain itu SQ misalnya, Anda mesti tunggu di Changi setelah Anda nonton itu ya Pak, Air Mancur itu. Air Mancur. Dari sudut manapun Anda lihat, Anda foto, terus Anda posting di Instagram, sampai Cengkareng lewatin itu, Anda mesti berpikir 2-3 kali kalau mau ke tempat-tempat yang bisa Anda rasakan sambal ABC maupun kerupuk. Dan yang lebih untungnya lagi, di pesawat Anda ngomong bahasa Indonesia. Dan sekarang kalau Anda bawa anak-anak kecil gitu, ya jangan kalau kecil lah, yang udah bisa lari-lari, udah siap itu, kalau mau masuk ke kokpit foto-foto kita silahkan. Oh gitu Pak? Silahkan. Minta seriusan, aja masuk. Pak? Supaya apa? Supaya dia gitu feel. Saya nggak mengharapkan semua anak-anak punya mimpi jadi pilot ya, tapi at least mereka bisa menghargai, oh begini loh menerbangkan pesawat, bagaimana kompleksnya. Oke. Nah, mungkin tadi menarik Pak, terkait dengan kita tahu sebenarnya restriksi sosial ini kan sudah mulai inilah ya Pak, udah banyak lah orang yang bepergian, nggak cuma domestik, internasional pun bahkan udah banyak yang traveling nih Pak ceritanya. Nah, tadi Pak Irfan juga bilang kalau Garuda ini sekitar penerbangan sehari 300-an Pak, kalau saya nggak dulu. Kondisi sekarang meningkat lumayan Pak. Sekarang 100-an tinggal. Pelan-pelan kita tingkatkan karena jumlah pesawat kita juga jauh menurun, ya kan. Terus kita juga antisipasi lah situasinya seperti apa. Kenapa? Karena hari ini yang jadi masalah bukan jadi masalah. Yang hari ini yang kita tangkap ini kan banyak sekali orang yang sudah 2 tahun lebih nggak terbang, terus mau terbang. Betul. Dan kalau Anda mau terbang domestik, kita juga udah tahu lah kira-kira mau terbangnya kemana. Majority ke Bali, saya juga terkagum-kagum, kita tambahin pesawat terus Bali penuh terus. Kan? Kalau ke luar negeri kita juga tahu biasanya kemana, kan ke Singapura. Dan ini juga penuh terus hari ini. Tetapi ketika nanti kondisi ini terus membaik jumlah penerbangan kita membesar dan kembali ke kondisi normal, ini akan terjadi stabilisasi kembali. Gitu kan. Karena orang yang ke Singapura itu tentu saja tidak minggu depan lagi ke Singapura, kan? Dia toh mungkin ke Singapura setahun sekali 2 kali gitu kan. Memang yang jadi masalah sekarang adalah border antar bangsa. Jadi saya ingin informasikan aja, sudah banyak negara di mana Garuda terbangkan itu sudah bisa mengajukan visa turis, sudah mudah. Nah, negara-negara lain sudah membuka visa, tetapi ada problem keterbatasan mereka mempercepat proses penilaian visa. Jadi kayak ada beberapa negara itu bisa sampai 2 bulan ajuin visanya. Orang kan udah nggak tahan mau pergi gitu.
kan. Akhirnya pergi ke Singapura. Umroh juga antrian panjangnya minta ampun gitu kan. Jadi ini juga menantang gitu kan. Nah, kita masih mau lihat situasi yang akan terjadi di Jepang misalnya. Walaupun saya agak sedikit pesimis mengenai situasi di Cina gitu kan. Tetapi itulah yang terjadi sekarang, masih banyak, walaupun sudah dalam tanda kutip dibuka, tetapi upaya memperoleh visa itu nggak terlalu mudah. Butuh waktu karena antrian begitu banyak, sementara resources di masing-masing negara ini kan drop drastis. Nah, rute terbaik Pak, mungkin tadi kalau Pak Irfan bilang kalau yang terdekat mungkin ke Singapura, domestik Bali penuh terus. Mungkin kalau yang jaraknya agak lebih jauh, tapi okupansi rate-nya tinggi, ada nggak Pak? Sekarang Amsterdam tinggi. Amsterdam yang tinggi Kayaknya Pak? kita terbang juga seminggu sekali. Amsterdam tinggi dan jumlah mereka yang memesan first class juga menakjubkan. Berapa kali penerbangan itu penuh first class-nya. Tapi sekarang penuh gitu kan. Saya juga masih mau coba melihat gejala apa ini gitu kan. Tapi mungkin mereka maunya dengan Garuda, mungkin sering penuh. Kita hari ini ke Amsterdam seminggu sekali. Jadi dan sering kali penuh dan orang nggak dapat seat. Kalau ke Singapura memang untuk bisa memperoleh tempat duduk sangat menantang sekarang karena memang dominasi terhadap itu udah mendominasi sekali lah orang Indonesia yang mau keluar via dan ke Singapura khususnya. Oke. Nah, sekarang kalau bahas nih Pak, tadi udah dijelasin juga terkait dengan kondisi usai pandemi lah Pak, kondisi sekarang. Kalau proses dari sisi prospek bisnis penerbangan sendiri Pak secara general di tahun 2022 ini kira-kira Pak Irfan melihatnya seperti apa sih? Ya, 2022 ini tanda-tanda awal recovery industri ini. Dan saya cuma mau mengingatkan semua orang, recovery itu berhati-hati. Kita juga nggak boleh terlalu agresif, tapi kita juga nggak boleh mendinai peluang atau opportunity ini gitu kan ya. Karena pandemi belum lewat loh. Pandemi belum lewat dan faktanya adalah ada 1-2 insiden ini akan berbalik lagi. Ini kita sama-sama tahu. Kami di Garuda punya keuntungan seperti contohnya dalam waktu dekat kalau nggak salah malah besok ya akan diberlakukan yang terbang harus booster. Oke. Ya kan. Dulu waktu yang terbang harus PCR, wah tadinya semangat turun. Ya, habis itu betul. begitu udah, terbang nggak perlu PCR, cukup antigen lumayan meningkat. Ketika nggak perlu antigen, nggak perlu PCR, kita terkaget-kaget, penuh airport gitu kan. Hari ini mulai akan besok masalah akan di-announce harus pakai harus booster. Alhamdulillah penumpang Garuda dan calon penumpang Garuda ini mayoritas termasuk orang-orang, kalau nggak saya mau katakan semuanya sangat aware terhadap situasi pandemi ini karena di airport, di pesawat, saya minta teman-teman ngobrol lah. Mayoritas tuh udah sangat aware soal pandemi ini bagaimana juga mempersiapkan dirinya gitu kan. Jadi saya nggak terlalu khawatir bahwa Garuda akan mengalami penurunan booking dan kita belum lihat juga hari ini penurunan booking secara signifikan. Karena diwajibkan pakai booster gitu kan. Pakai booster. Tapi kita juga menyediakan fasilitas di Soekarno-Hatta ya, dekat check-in counter buat mereka yang belum booster ya booster aja. Harapan kita memang kasus-kasus yang mulai meningkat ini bisa stabil dan turun dan kita bisa balik ke normal lagi. Saya ada 2 hal yang saya sampaikan ke kementerian, ke beberapa pihak yang sedang ini. Pertama, kalau Garuda kita optimis lah, mestinya sih yang terbang sama Garuda udah booster semuanya. Terus yang kedua saya minta perhatian nih, sebentar lagi tanggal 13-14 Juli ini jamaah haji mulai pulang. Ini perlu atensi khusus dari semua stakeholder. Yang ketiga adalah liburan akhir tahun, yang pasti akan melonjak kan kalau kita tidak berhati-hati. Ini mungkin bisa jadi masalah. Tapi harapan kami di sisi Garuda sih pemerintah bisa secepatnya mengumumkan bahwa ini udah endemi. Oke. Nah, mungkin kalau misalnya terkait dengan kondisi dari global nih Pak, karena tadi bahas terkait prospek bisnis penerbangan, yang kita ketahui juga dari sisi komoditi, khususnya kenaikan aftur ini kan lumayan ya Pak ya, mungkin hampir 2 kali lipat kalau saya nggak salah. Kira-kira gimana Pak untuk secara cost efisiensinya juga Pak?
Nggak bisa, udah. Nggak bisa. Nggak ada cerita. Udah nggak ada. Karena after itu 30% kita punya cost gitu kan. Dan dengan segala hormat, pesawat itu memang peminum aftur yang besar gitu kan. Jadi pemerintah sebagai regulator itu sebenarnya punya formula. Selain mereka menentukan formula tarif batas atas sama tarif batas bawah untuk penerbangan kelas ekonomi ya. Mereka meregulit dari sini ke sini maksimum harga jual tiket hanya boleh sekian. Sebenarnya pemerintah juga memperkenankan yang kita sebut dengan surcharge. Surcharge ini on off gitu, dalam kondisi tertentu Anda boleh tagih, Anda boleh bebankan, tapi kalau udah membaik nggak perlu dibebankan atau kalau kondisinya sudah berubah. Seperti ada surcharge hari raya. Jadi kalau Lebaran tuh kami maskapai itu karena banyak orang Jakarta yang berhari raya di kampung halamannya, pada waktu sebelum Lebaran itu kita terbang penuh, kembalinya kosong. Waktu pulang mudik, berangkatnya kosong, pulangnya penuh gitu kan. Jadi kita diperkenankan mengenakan surcharge. Nah, sekarang kita diperkenankan mengenakan surcharge sebesar 10% terhadap harga tiket gitu. Jadi ini kita lagi berlakukan. Memang ada bicara banyak dengan seluruh pihak, 10% nggak cukup gitu kan. Tapi banyak juga yang bilang ini kenapa jadi mahal terus. Sementara kalau bisnis kelas maupun penerbangan internasional itu memang tidak ada aturannya. Ya banyak yang komplain ke saya kenapa ke Singapura mahal. Ya kalau ke Singapura mahal ya ke Bali aja. Anda kalau ke Singapura kan nggak bantu ekonomi Indonesia, tapi kalau ke Bali kan bantu masyarakat Bali, ya kan. Hotel di Bali Anda pesan, makan di Bali gitu kan. Kalau memang menurut Anda Singapura mahal gitu kan. Itu sih jadi ini udah pasti punya impact. Kita berharap situasi penyebab kenaikan aftur ini bisa selesai, kemudian harga bisa membaik menurun supaya kemudian kita bisa menurunkan atau menghilangkan surcharge itu. Dan otomatis ketika afturnya naik, mau nggak mau rate pasti akan di-adjust lah ya Pak. Pasti naik. Tapi ini juga memberi pesan kepada publik, terbang itu memang mahal. Jadi jangan terus juga nekan kita maskapai untuk kasih tiket murah. 1-2 tempat duduk fine lah, tapi kalau untuk semuanya menurut saya marketing gimmick itu bisa berbahaya. Bisa berbahaya karena cost penerbangan itu mahal. Apalagi dengan aftur yang setinggi seperti ini mahal. Sekarang kan udah lebih dari $100. Ya. Anda bayangkan pada waktu pandemi awal-awal itu harganya $40. Gitu kan. Jadi kadang-kadang kita kalau lagi meeting itu kenapa nggak $40 sekarang, $100 dulu gitu kan. Karena dulu toh kita nggak terbangin, mau mahal seberapapun aftur silahkan aja. Tapi kenapa pas lagi kita... Secara market share Pak, kondisi Garuda di domestik dan internasional kira-kira sekarang posisinya gimana Pak? Oh menurun market share kita. Menurun ya Pak ya? Tapi saya juga bangga juga mengatakan nggak masalah gitu kan. Karena kembali lagi, bisnis plan kita tidak pernah menyatakan market share. Bisnis plan kita mengatakan profitable. Jadi market share buat saya nomor 2. Saya tidak akan terbangkan pesawat kita ke daerah-daerah untuk semata-mata mengejar market share. Buat saya dan manajemen, dan ini juga mandat dari pemegang saham maupun permintaan para kreditor, ya kita terbang ke tempat-tempat yang memang menurut kita bisa untung. Kalau kita coba terbang tidak bisa untung, ya mungkin kita hentikan. Kita juga sampaikan ke para pemangku kepentingan, karena banyak sekali nih yang orang minta, Garuda terbang sini dong, Garuda terbang sini dong, Garuda terbang. Dan komitmen dari pemegang saham dalam ini Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, saya hari ini punya keyakinan dan keberanian untuk mengatakan tidak bisa. Kalau mau terbang, bayarin dulu saya, baru tidak bisa. Jadi memang menjadi di road dan direksi Garuda, saya tahu persis pressure untuk menerbangkan ke daerah-daerah yang pejabat dan pimpinan itu mengharapkan. Saya tidak menafikan itu sebagai sesuatu yang penting. Tetapi saya harus menyampaikan ke mereka, Pak, saya nggak bisa terbang kalau rugi. Nah, di dalam kaitannya ini, kemudian kita bersama-sama dengan Citylink melihat. Jadi, ada beberapa rute baru Citylink dibuka untuk memenuhi kebutuhan itu, dan menurut Citylink itu bisa menguntungkan. Saya bilang, go ahead aja, nggak ada masalah. Demikian. Oke. Dan
tentunya Garuda ini akan lebih selektif lah ya Pak, untuk memilih rute-rute mana yang akan Pasti. jauh lebih menguntungkan Pasti. gitu ya Pak. Dan jumlah penerbangan, jumlah frekuensinya juga, karena sebelum pandemi kadang-kadang juga agak nggak masuk akal ketika Garuda terbang ke satu daerah, ke satu kota lain itu kayak shuttle, setiap jam terbang gitu kan. Ini kan memberikan juga pesan yang nggak tepat kepada publik untuk tidak melakukan perencanaan yang jauh-jauh hari dari penerbangan. Jadi mau terbang kemana, ke Bali, udah beli tiketnya ntar aja deket-deket. Malah kadang-kadang go show gitu kan. Ini kan mempersulit kita dari sisi mengantisipasi produktivitas daripada setiap penerbangan. Kita sih berharap publik juga mulai perlahan-lahan membiasakan booking itu jauh-jauh hari. Faktanya hari ini di Indonesia itu 1-3 hari, yang paling banyak 1 hari, yang lebih banyak lagi hari yang sama. Hari gitu sama. kan. Gitu. Untung dapat seat Pak. Untung dapat seat ya kan. Nah ini untuk soal dapat seat. Saya hari ini dapat komplain gila-gilaan. Kenapa tuh Pak? Karena nggak dapat seat. Dan akhirnya bisa dapat seat. Dia bilang, ini kenapa sih kok masih ada 1 seat Anda bilang dapat seat? Karena memang kita menjual tiket di ambang batas atas, tentu dengan konsekuensi-konsekuensi tertentu. Salah satunya pemegang tiket itu bisa reschedule. Bisa mayoritas di reschedule gitu ya kan, tanpa biaya. Oke. Ya kan. Jadi ya dengan mudah, tinggal sejam lagi, nggak kekejar, terus dia pindah jadwalnya. Dalam kan? waktu dekat Pak? Dalam waktu dekat. Bisa itu, bisa. Oke. Nah problemnya begitu dia memutuskan pindah nggak jadi terbang, itu kan udah kadung kosong, padahal waiting list kan banyak. Oh, iya. Dan waiting list itu, kalau kasusnya di Jakarta, mungkin jarang orang waiting list ke airport ya, orang waiting list tunggu di kantor dan udah nggak kekejar kita menjual itu. Jadi ada beberapa adjustment yang kita lakukan dan biasanya berapa saat, 1 hari atau 2 hari, untuk beberapa penumpang yang ramai sekali, saya minta teman-teman melakukan verifikasi ke para penumpang, Anda jadi berangkat atau tidak? Anda jadi berangkat atau tidak? Kenapa? Ini ada orang yang desperately, urgently pengen duduk di situ atau mesti pergi gitu kan. Jadi itu yang sering kejadian. Yang sering kejadian juga adalah para pejabat, misalnya khususnya dari Denpasar ya. Ada meeting di sana di Denpasar. Oke. Nah, berarti Pak, kalau misalnya bicara terkait kayak gitu, ya banyak juga sih Pak orang sekeliling saya tuh yang masih fanatik sama Garuda karena jam penerbangan itu banyak Pak. Dulu. Sekarang udah mulai dikurangin ya Pak? Mulai dikurangin. Oke. Tapi kan soal ini aja. Dulu mau ke Bali kan jam berapa aja deh, jam 6 pagi sampai jam 11 malam. Gitu. Padahal kan Anda bisa rencanakan jauh-jauh hari. Nggak terlalu sulit kan merencanakan begituan. Nggak usah mengesankan sibuk banget lah gitu sampai nggak tahu jam berapa gitu. Kayaknya nggak gitu-gitu. Besok baru dicek Pak. Tapi intinya adalah kita tapi akan terus nambah gitu nanti pesawat kita makin siap, kita akan tambah. Dan tentu kita sangat menyadari ada beberapa destinasi itu yang sangat populer, akan selalu sangat ramai, tapi kita juga lagi mikirkan destinasi-destinasi tertentu untuk kita tumbuhkan juga perekonomian di daerah tersebut. Garuda ini harus memposisikan diri bukan transporter. Garuda ini harus memposisikan diri sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi. Dan kita sebenarnya udah nunjukin selama pandemi, jadi kita terbangin misalnya ikan tuna 20 ton dari Manado ke Narita, gitu kan. Itu tuna fresh, gitu. Artinya kalau dia mesti ke Jakarta dulu segala macam itu pasti frozen, gitu kan, rasanya beda. Kita udah berapa kali penerbangan ke Cina waktu Chinese New Year, isi penerbangan tuh isinya 30-35 ton manggis saja, karena teman-teman di Cina itu menjelang tahun baru itu senang sekali dengan manggis. Jadi kita pernah terbangkan dari Padang, gitu kan. Manggis saja isinya 35 ton. Ini menurut saya jadi kewajiban kita dan tanggung jawab kita juga untuk membantu produk-produk di dalam negeri untuk bisa diekspor. Sekarang kita partisipasi di Bangga Buatan Indonesia, mungkin pernah dengar, tapi bukan dalam kapasitas membeli dan menggunakan saja, tetapi juga menggunakan Garuda itu sebagai platform produk dalam negeri untuk yang dikurasi ya dalam tanda kutip untuk bisa mempromosikannya di pesawat Garuda.
Salah satu contohnya kemarin button scarf gitu kan. Mereka partisipasi membagikan lebih dari 1.000 kalau nggak salah kerudung ke beberapa penerbangan kita. Ini bisa dipakai sebagai ajang promosi kan buat mereka, dan kita juga sedang ada bicara dengan satu pengusaha tas di Jogja. Satu peralatan dapur. Produk Indonesia semua, produk Indonesia. Kami ingin menyampaikan, silahkan gunakan Garuda ini sebagai platform promosi Anda. Permintaan saya cuma sederhana kok. Apa? Tolong bagiin produk Anda ke penumpang saya. Jangan ke orang Garuda ya, ke penumpang saya. Kenapa? Ini wadah Anda promosi, terus Anda bisa menggunakan media sosial apapun, baik punyanya Garuda juga untuk mempromosikan itu. Tapi yang kedua, kita kan ingin memberikan surprise kepada penumpang kita. Karena kalau Anda sering terbang, teman-teman saya yang sering terbang itu udah kayak monoton kan. Small surprise itu sangat menarik buat siapapun yang terbang, walaupun misalnya cuma ke Bali atau ke Padang atau ke Medan, tiba-tiba ada surprise gitu dari Garuda. Kita juga pernah terbangkan, bikin surprise kecil-kecilan lah. Pak Presiden kan terbang ke pesawat kita. Jadi, kita nggak jual, kita penumpang sudah isi penuhnya, kita nyatakan, dan mereka terkaget-kaget, kita nyatakan ini presidential flight. Ini pesawat yang diterbangkan kemarin beberapa waktu yang lalu oleh Pak Presiden, dan ini presidential flight. Oleh sebab itu menu hari ini makanya kita ubah semua, jadi kita sajikan menu yang kita sajikan ke rombongannya Pak Presiden, gitu kan. Terus kita kasih postcard lah, dan postcard itu hanya diberikan sama penumpang di pesawat itu, karena mereka lah yang hadir, yang ikut di penerbangan yang kita sebut presidential flight. Ini kecil-kecilan, nggak mahal, tapi saya senang juga melihat para penumpang itu langsung ngeluarin wow gitu heboh, karena mereka merasa very special. Diperlakukan khusus di penerbangan itu nggak mahal kok, tapi buat saya dan teman-teman di Garuda, a smile di dalam penerbangan itu means a lot. Kita ada masih beberapa ide-ide yang masih dalam pipeline, dan ujungnya sih itu ya, berharap bahwa kemudian para penumpang kita itu bisa turun dari pesawat kita dengan smile gitu kan, dan bisa cerita penerbangan bagaimana menakjubkannya penerbangan 2 jam. Oke. Nah, Pak, mungkin terkait dengan tadi udah banyak lah kita pembahasan terkait Garuda, rute-rute penerbangan. Nah, mungkin ini aku bahas terkait dengan ESG nih, Pak. Mungkin isu global yang tentunya juga ini jadi perhatian juga ya, Pak. Ya. Environment, social, and governance. Kira-kira kalau dari Pak Irfan sendiri nih, kira-kira apa nih dari Garuda sendiri, Pak, untuk menerapkan ESG ini, Pak? Ya, jadi kita participate. Confirm, kita komit juga terhadap itu. Sebentar lagi ya kalau datang, kita akan menerbangkan fuel biofuel flight. Kita mau ramah kasih lingkungan ya, ramah lingkungan dengan menggunakan aftur yang basis biofuel gitu ya, yang lebih ramah lingkungan. Terus kemudian memang ada beberapa program dari teman-teman untuk mengganti peralatan-peralatan di dalam yang lebih meaningful lah, lebih bermanfaat terhadap environment gitu kan. Jadi dan banyak-banyak program-program yang lain. Kita tentu saja komited terhadap itu, tetapi memang dalam kondisi kekinian kita punya capability agak terbatas untuk lebih push itu. Saya sampaikan ke teman, yang penting kita execute lah. Dengan promo-promo, ngomong kemana-mana, tapi sebenarnya cuma etalase aja gitu kan. Itu sih, jadi kemudian kalau kemudian hal-hal lain tentu saja kita kepingin sekali ke depannya Garuda itu memberi significance lebih banyak gitu. Jadi bukan just a transporter bawa satu orang ke tempat lain. Jadi memberi meaning terhadap lingkungan, terhadap ekosistem ekonomi di daerah masing-masing. Sebagai contoh nih, kita beberapa bulan yang lalu memperkenalkan diskon extra baggage ya. Extra baggage overweight. Kalau orang buat ini, kalau kita mengatakannya excess baggage, tapi kalau penumpang biasanya bilang overweight gitu kan. Yang tadinya mahal kita turunkan sangat drastis. Harapan kita sebenarnya simpel, begitu Anda bepergian ke satu kota, bawalah oleh-oleh yang banyak. Karena membawa oleh-oleh yang banyak sekarang itu nggak mahal. Kami ngecasnya juga nggak seberapa. Tetapi yang paling penting adalah kan teman-teman di daerah itu dibeli.
barang-barangnya untuk dibawa ke Jakarta. Jadi saya lakukan 2 kali sebagai dirut Garuda, tapi juga testing nih gimana sih reaksi orang. Jadi saya ke Palembang, saya beli pempek berdua sama istri, saya beli pempek 60 kilo. Wow. Jadi yang jual juga, Bapak mau dibawa kemana, mau pesta atau ini? Enggak sih, mau bawa ke Jakarta. Oh pakai darat ya Pak? Enggak naik pesawat, kan mahal. Saya bilang enggak, Garuda murah kok gitu kan. Memang begitu sampai di Jakarta, sampai di rumah bingung juga menghabiskan 60 kilo pempek segala macam gitu kan. Akhirnya kita memilih dengan mudah ya kita bagi ke tetangga, ke teman-teman di kantor istri saya. Artinya apa? Artinya yang jual happy, orang yang diberi oleh-oleh jadi bukan cuma selected people aja, tapi sebanyak mungkin orang kan happy. Dan ujungnya kan mereka mendoakan. Jadi waktu saya kasih keterangan, aduh mudah-mudahan Pak Irfan sering terbang, mudah-mudahan Garuda tetap jaya. Ya lumayan, doakan gitu kan. Kedua ke Jogja gitu, Beli gudeg Pak, dibawa juga Pak. Gudeg berapa banyak tuh ya. Belilah, karena bawalah oleh-oleh sebanyak mungkin karena it will help them gitu. Kalau Anda ke Bali cuma tinggal di hotel, makan, minum di hotel, gojekan dari tempat-tempat yang dikenal banyak orang, terus pergi ke restoran-restoran yang lagi in. Ini kan banyak yang nggak kena impact kan. Banyak yang orang bilang, oh Bali sudah recovery-nya sudah membaik. Nggak, banyak yang nggak ngerasain itu kan. Sepanjang Kuta aja udah mulai sepi kan. Nah ini yang perlu kita terus-menerus cari cara. Dan Garuda sangat happy untuk kemudian bisa jadi platform untuk itu dan membantu itu. Kami sangat terbuka dengan input-inputan. Kemarin termasuk salah satunya yaitu kalau ada produk dalam negeri kita tawarin dia. Kenapa enggak? Ya kan? Kalau bagus ya kita promosikan, everybody happy, Garuda happy karena penumpangnya happy dan mau naik Garuda karena berharap nanti dapat surprise lagi. Yang promosi ini daripada Anda promosi di tempat-tempat yang nggak jelas, promosi aja. Orang Garuda kan marketnya udah jelas, ya kan. Dan begitu di pesawat Garuda pasti barangnya bagus karena kita ada kurator kan untuk itu. Gitu. Itu terkait environment sosial Pak. Ya. Governance-nya Pak, akankah lebih diperketat lagi Pak? Jadi Garuda punya hutang sebesar ini. Garuda punya begitu banyak masalah di kejaksaan dan lain-lain ini. Salah satu yang paling kritikal adalah governance. Jadi buat kami di Garuda ini kita ingin memastikan bahwa ini nggak kejadian lagi PKPU ini. Tetapi bukan PKPU-nya yang kita nggak ingin kejadian, tapi penyebab PKPU yang jangan sampai kejadian. Dan kita sepakat komisaris, pemegang saham dan semua manajemen tim kita sepakat bahwa kita terus mesti tumbuhkan perusahaan, tapi kita mesti jaga governance-nya, keterbukaan dan segala macam. Jadi itu yang kita harapkan bisa kita jalankan terus, kita fine tune. Kami punya tim yang sangat strong di sisi itu, dan ada banyak sekali hal-hal yang kita ingin lakukan ke depan dan dalam tahapan seperti itu. Kita juga melakukan transformasi daripada organisasi. Tapi ada satu hal yang saya bisa share di sini adalah banyak orang mengira ketika governance itu dibikinlah SOP sebanyak mungkin untuk memastikan bahwa governance itu terjadi. Ya itu tentu kita akan bikin, tapi nggak sebanyak mungkin. Tapi kita akan meningkatkan hal-hal yang kritikal yang terkait dengan governance itu menjadi charter. Jadi ini bukan semata-mata Anda mesti follow, tetapi ini dia bagian komitmen seluruh orang di perusahaan, bukan hanya pelaksana, manajemen, tapi juga komisaris. Dan dengan charter ini komisaris ke depannya wajib bertanya tentang tahap ini sudah sampai mana, ini kenapa, dan dia mesti mengawasi A, B, C, D. Karena tugas pengawasan komisaris ini kan bisa kemana-mana. Ada yang high level, tapi ada yang terlalu high level. Jadi kita mesti sepakat pada level apa pengawasan dilakukan, dan itu berbasis bukan semata-mata yang lagi dibahas, tapi ini yang jadi basis. Karena industri airlines ini simple. Kalau Anda mau memastikan profitability, Anda mesti memastikan rute itu profit. Setiap rute yang Anda terbangkan bukan gaya-gayaan ya, tapi rute itu profit. Dan untuk memastikan rute itu profit, Anda mesti punya tahu cost-nya kan. Setelah semuanya itu dulu kan mesti ada yang check and balance kan. Ketika Anda mau buka rute baru,
Kayak saya di sini bicara, saya dengan mudah bilang sama gubernur, sorry Pak, nggak untung Pak. Tapi kalau saya diganti, terus kebetulan dirutnya berasal dari daerah itu, terus dia buka penerbangan sehari 3, dasarnya apa kan? Kamu sudah ada dasar yang menyatakan bahwa ada orang lain yang bilang, lu nggak bisa. Anda boleh dirut, tapi Anda nggak boleh terbangkan ke sana, karena nggak profitable. Saya nggak peduli bahwa Anda asal-usulnya dari sana. Saya nggak peduli bahwa kemudian gubernurnya tuh calon besan Anda. Nggak peduli, harus ikutin ini gitu kan. Nah itu nggak bisa jadi SOP, karena SOP bisa diganti. Kalau charter kan nggak bisa, ini kesepakatan bersama, nggak bisa. Sama kayak charter kita soal safety gitu kan. Itu sih sebenarnya, dan kalau itu kita bisa jaga, mestinya ke depan Garuda mestinya cukup aman lah. Karena buat saya penting sekali memastikan pengganti-pengganti saya tidak melakukan kesalahan lagi, sehingga perlu masuk PKPU. Betul. Saya sempat bilang sama Pak Wamen, karena margin bisnis itu tipis sekali. Kesalahan sedikit bubar. Agak after sedikit kita kan merasa, Pak tolong sucas dijalanin. Karena kalau nggak mungkin minus. Dan kalau minus kan saya mendingan nggak terbang kan. Iya kan? Batu bara tuh kan. Kalau harga batu bara lagi naik kan. Happy Pak company Pak. Duniawi sekali gitu kan ya. Atau IT itu kan marginnya untuk produk-produk tertentu, saya di Cisco marginnya 2 digit high, 2 digit gitu kan. Ngasih diskon tambahan 5%, kita juga tersenyum, nothing happens dengan profitability kita. Bank apalagi gitu, selama Anda prudent, Anda basically bisa Anda lihat sekarang kan, walaupun lagi pandemi ini segala macam, BNI, Mandiri kan membukukan keuntungan puluhan triliun, 20 triliun, enak juga bisnis begini ya. Kan? Lagi pandemi juga masih untung. Tapi saya ingin katakan, bukan berarti iri dengan industri-industri itu, tapi industri ini memang very kompetitif, marginal sekali keuntungan. Anda miss dikit minus lah. Sekali minus, forever minus. Dan ini sebenarnya nggak dirasakan hanya di Garuda ya Pak? Di semua industri penerbangan. Di semua, Anda bisa dengar tiap hari cerita kebangkrutan airline. Cuma ada satu airline yang beruntung, belum pandemi serius sudah dikucurkan duit oleh. Jadi gitu. Ini industri yang menakjubkan. Menakjubkan dan juga challenging ya Pak. Very challenging. Kita mesti disiplin memastikan profitability ada dan terus-menerus jaga itu. Karena kesalahan sedikit aja bisa screw up the whole thing. Ini pembicaraan yang sangat luar biasa dalam dan juga tentunya bisa jadi pertimbangan Pak tentunya buat investor yang hari ini nonton Pak, dan harapannya juga tetap optimis nih Pak dengan maskapai penerbangan kita yakni Garuda Indonesia. Harus optimis. This is a serious company dan kita serius ke depan. Jadi kalau mereka yang masih pegang dan kemarin marah-marah sabar. Itu pertanyaan saya Pak sebenarnya selanjutnya Pak. Sabar. Sejak tahun lalu kan suspend nih Pak Sani. Harapannya setelah PKPU kita bisa transaksi Garuda lagi nih Pak ya? Ya tentu saja yang menentukan suspend nggak suspend bukan saya gitu kan ya. Jadi kita pasti akan koordinasi terus dengan otoritas untuk bisa melepaskan suspend ini. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah bahwa pemegang saham individual segala macam kita serius kok beresin Garuda, kita serius ngejar profitability, dan I think it's worth to keep ya kan, dan mudah-mudahan nilainya bisa lebih tinggi. Walaupun saya selalu dibilang sama orang, Anda bermimpi gitu kan. Tapi abang kan hidup dari mimpi kan. Betul. Hidup dari mimpi, dan mimpi saya kan mimpi yang nggak mengada-ngada, realistis aja gitu kan. Yang penting kita memang mesti kerja keras dan memastikan bahwa semuanya itu bisa kejadian. Oke, dan semoga mimpi-mimpi dari Pak Irfan bisa keeksekusi juga, dan kita terus juga berdoa dan tentunya optimis sekali dengan Garuda Indonesia bisa mencetak yang tentunya sesuai dengan tagline-nya ya, fokus pada profitability. Luar biasa sekali podcast hari ini. Semoga podcast hari ini bisa bermanfaat dan tentunya bisa menjadi pertimbangan bagi para investor. Seperti yang Warren Buffett bilang, only buy the stock that you understand. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya dari On The Spot, dan tentunya nanti kita akan berbincang-bincang lagi bersama emiten-emiten yang akan menarik untuk kita bahas. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.